Lipat tangannya, ditutup matanya, dan kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Baik, adik-adik semuanya, kita akan mengawali dengan menaikkan pujian yang berjudul Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Kita nyanyikan bersama dengan bangkit berdiri. Kita dengarkan doa pembuka dari Kak Devi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa buat segala kasih karunia yang boleh kami rasakan ya Bapa. Puji syukur kami kepadamu Bapa buat nafas kehidupan yang boleh kami rasakan. Sampai pada saat ini juga Bapa, Engkau memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul untuk kebaktian anak sekolah minggu. Bapa, berkatilah kami pelayan-pelayan-Mu ini Bapa, juga berkatilah anak-anak juga keluarga mereka. Berikan kesehatan, juga berikan hikmat pengertian buat kami semua. Bapa, kami juga mohon ampun buat segala dosa kami yang telah mendukakan Engkau. Berkatilah acara kami ini dari awal hingga selesai Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan dengan mengangkat pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Kita nyanyikan bersama dengan penuh sukacita. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dan selanjutnya, pasti semua masih ingat ya, bunyi titah ke-9. Jangan sampai lupa, kita ucapkan bersama-sama. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Ya, demikianlah bunyi titah yang ke-9. Dan sekarang, seperti minggu yang lalu ya, kita mendengarkan ayat bulanan. Dan ayat bulanan di bulan Juli ini masih sama dengan minggu sebelumnya. Masih ingat dari Amsal 4 ayat 5. Kakak ulangi, Amsal 4 ayat 5. Bagi yang belum ingat, bisa dibuka Alkitabnya, dibacakan. Dan yang sudah ingat, mari kita ucapkan bersama-sama. Kita ucapkan Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ya, demikianlah ayat bulanannya. Sekarang
kita akan bernyanyi kembali menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta kita, Pendeta Dodi. Lagu berikutnya adalah Sukacita di Hatiku. Kita nyanyikan bersama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mendengar doa dari Ibu Christine. Mari kita berdoa semuanya. Ayo anak-anak, lipat tangannya, duduk yang rapi. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau meskipun Tuhan pada saat ini kami belum dapat bertemu dengan teman-teman kami. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, agar kami duduk yang cantik, duduk mendengar dengan baik, dan kami memperoleh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Semoga adik-adik, orang tua semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa bersukacita. Kita kembali lagi dalam persekutuan ibadah sekolah minggu, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 35. Adik-adik sekalian dan juga para Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Aman akan membacakan untuk kita. Marilah kita mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian pembacaan nas firman Tuhan. Adik-adik sekalian, anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu. Tentu adik-adik tahu ada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini menceritakan tentang kehidupan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dari keempat Injil ini kita bisa memahami, kita bisa mengenal siapa itu Yesus Kristus. Ada banyak orang yang memperhatikan kehidupannya sehingga mempersaksikan siapa itu Yesus. Tetapi untuk nas kita saat ini, Yesus sendiri memperkenalkan siapa dirinya. Aman mau tanya untuk kita, kira-kira siapakah Yesus itu? Kira-kira siapakah Yesus Kristus itu? Tentu beragam jawaban yang bisa kita berikan. Mungkin anak-anak Tuhan akan mengatakan, Yesus itu adalah juru selamatku. Yesus itu adalah gembalaku. Yesus itu adalah penerang bagi jalanku, dan lain sebagainya. Ada banyak jawaban jika pertanyaan itu disampaikan kepada kita dan kita memberikan jawaban. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita saat ini, Yesus memperkenalkan siapa Dia, bahwa Dia mengatakan, Aku adalah roti hidup. Ini adalah sebuah gambaran ilahi mengenai kehidupan. Kalau abang tanya, pernah makan roti? Pasti pernah. Tahu roti? Pasti tahu. Roti merupakan makanan. Itu adalah hal yang mendasar dalam kehidupan manusia. Secara khusus untuk orang-orang Yahudi, ini menjadi hal yang mendasar dalam kehidupan mereka. Tidak ada orang yang akan tahan hidup berlangsung secara lama kalau dia tidak makan. Jadi roti, makanan, pangan itu merupakan sarana untuk keberlangsungan hidup manusia. Tapi roti yang berbentuk fisik itu, yang selalu kita makan itu, memang tidak akan membuat kita kenyang secara permanen. Kita makan, nanti akan lapar. Kita makan, nanti akan lapar. Akan selalu seperti itu, bahwa roti, pangan, makanan itu, apapun itu, tidak akan pernah membuat kita kenyang secara permanen. Untuk itulah Yesus Kristus menjelaskan siapa dirinya, bahwa Dia adalah roti hidup. Setiap orang yang datang kepadanya, yang dalam keadaan lapar, yang dalam keadaan haus, Dia akan dikenyangkan. Bahwa Yesus itu adalah makanan rohani
bagi setiap umat percaya. Ini akan cukup, dan itu akan membuat kenyang secara permanen. Menjadi pertanyaan, bagaimana supaya bisa dikenyangkan? Apakah Yesus itu dimakan? Tidak. Kalau kita mau kenyang secara rohani kepada Tuhan Yesus, hanya satu yang dimintanya sesuai dengan nas ini. Harus percaya, harus beriman. Kalau kita membuka Alkitab kita, mari anak-anak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, apa itu arti iman? Kita buka Alkitab kita, Ibrani 11 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Itulah iman. Segala sesuatu itu bisa terjadi. Segala sesuatu bisa kita lihat. Kita meyakini, kita mempercayai atas dasar iman kita. Selanjutnya, bagaimana supaya beriman? Bagaimana supaya percaya? Kita harus membuka Alkitab kita lagi. Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ini menjadi sebuah seruan, ini menjadi sebuah ajakan untuk anak-anak Tuhan, untuk setiap umat percaya, supaya kita suka dengar-dengaran, supaya kita senantiasa mendengar firman Tuhan. Jadi jangan cuma bermain handphone, jangan cuma mendengar hal-hal yang tidak baik dari luar sana, menonton sinetron, membaca novel dan lain sebagainya. Sesuai firman Tuhan ini, bahwa kita diajak supaya kita lebih suka membaca, supaya kita lebih suka mendengar firman Tuhan. Karena dari situ akan timbul iman. Secara khusus, ini juga menjadi sebuah panggilan untuk orang tua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang sudah terberkati dalam nama Tuhan, dan Tuhan telah menganugerahkan berkat-Nya melalui kelahiran anak dalam setiap rumah tangga. Tanggung jawab orang tua juga untuk menumbuhkan iman bagi anak-anak. Jika kita kembali sedikit dalam kitab Ulangan, ternyata tanggung jawab bagi orang tua itu Tuhan menegaskan supaya menaruh firman Tuhan dalam hati, supaya mengajarkan firman Tuhan untuk anak-anak, supaya membicarakan firman Tuhan untuk anak-anak. Dimanapun, pada waktu engkau duduk bersama, pada waktu engkau sedang dalam perjalanan, pada waktu engkau sedang berbaring, pada waktu engkau sedang bermain dengan anak-anakmu, mari tanggung jawab bagi orang tua untuk senantiasa memperdengarkan, mengajarkan firman Tuhan itu, supaya mereka beriman kepada Yesus Kristus. Adik-adikku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita percaya
Kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, maka akan ada efeknya. Kita akan taat. Kita akan memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Oleh sebab itu akan mendorong kita sesuai dengan topik minggu, beribadah dan memberikan persembahan yang baik bagi Tuhan. Pertama, kalau kita percaya, maka kita akan beribadah kepada. Ibadah berarti menunjukkan ketaatan. Ibadah berarti bersandar kepada pemberi kehidupan. Oleh sebab itu, dalam ibadah kita akan melaksanakan dua hal. Yang pertama, ibadah ritual, dan yang kedua, ibadah aktual. Ibadah ritual itu seperti kebaktian kita ini, pertanian, kebaktian minggu, dan lain sebagainya. Ibadah aktual adalah mempraktekkan pengajaran-pengajaran yang diberikan dalam ibadah ritual. Contoh, dalam ibadah ritual atau ritus, kita diajari mengasihi. Dalam aktualnya, anak-anak Tuhan harus hidup dalam kasih, mengasihi orang tua, mengasihi gurunya, temannya, diri sendiri, dan lain sebagainya. Jadi orang percaya akan senantiasa beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kita diajar ketika kita percaya, berarti mendorong kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagaimana dengan persembahan? Roma 12 ayat 1, tubuh kita inilah sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Artinya, kita harus hidup dalam kekudusan dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Anak-anak Tuhan harus senantiasa melakukan berbagai kebaikan, karena itulah persembahan yang paling baik di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi pembelajaran untuk kita saat ini, bahwa Yesus itu adalah roti hidup. Jika engkau ingin kenyang, maka berimanlah, percayalah kepada Yesus. Dan ketika engkau sudah percaya, maka beribadahlah dengan baik kepadanya, berikanlah persembahan yang baik kepadanya melalui hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengajar anak-anak Tuhan supaya beriman, percaya kepada Yesus yang adalah roti hidup. Ketika anak-anak Tuhan percaya, mendorong mereka beribadah senantiasa kepada-Nya, mendorong mereka memberikan persembahan yang terbaik kepada-Nya. Kiranya Roh penuntun, Roh Kudus senantiasa menuntun anak-anak Tuhan melakukan itu di hadapan. Berkatilah semua anak-anak Tuhan
dalam proses pertumbuhan perkembangan mereka. Biarlah semuanya bertumbuh berkembang seturut dengan kehendak-Mu, sehingga menjadi anak yang baik di hadapan-Mu, anak yang baik di hadapan orang tua mereka. Mereka dalam proses pendidikan, kami berdoa kiranya Tuhan anugerahkan hikmat kepintaran supaya mereka boleh mengikuti dengan baik setiap proses pendidikan itu. Kelak anak-anak Tuhan boleh menggapai segala cita-cita mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua mereka. Kiranya Tuhanlah yang juga memberkati supaya mereka juga melakukan panggilan pelayanan untuk senantiasa memperdengarkan firman Tuhan bagi anak-anak. Dan Tuhanlah yang mencukupkan segala keperluan mereka, memberikan rezeki yang berlimpah, supaya mereka juga boleh memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Berkati juga para guru sekolah minggu yang Tuhan panggil untuk melayani anak-anak Tuhan. Biarlah mereka Tuhan anugerahkan hikmat, kepintaran, dan kesabaran, supaya mereka boleh mendidik anak-anak Tuhan untuk menjadi generasi yang baik ke depan. Hidup kami semuanya Tuhan, jemaat Tuhan secara khusus, jemaat HKBP Rumbai. Biarlah semua kami Tuhan berkati, dan biarlah kami semua dalam keadaan sehat selalu dan bersukacita, agar kami boleh senantiasa memuji memuliakan nama. Kiranya dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Setelah tadi kita mendengarkan khotbah dari Abang Pendeta Dodi, saatnya mengangkat pujian dari lagu yang berjudul Percaya Saja. Mari kita nyanyikan bersama dengan penuh sukacita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengambil sikap berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap di rumah, tetap sehat, Tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat